Ya, Bu Yan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pagi hari ini kita membahas eh, menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Wah, wow, penting ini guys. Asli mencintai dan menghargai diri sendiri ini sangatlah penting teman-teman. Coba kita cari ya. Kita cari, kita share dulu ya teman-teman. Nah, kita share di sini coba. Eh, Top share. Nah, kita coba dan kita cari hasilnya. Nah, buat teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan layar ini bisa dilihat sama kalian semuanya. Yang di YouTube khususnya, kalau yang di Facebook sudah jelas kelihatan. Tapi ini kita besarin yang di Facebook biar kalian bisa lebih melihat. Oke. Nah, sebutkan sebutkan cara bagaimana diri kita mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Nah, ini teman-teman, biar langsung dijawab mesin. Mesin yang mikir, jangan kita yang mikir, capek ya teman-teman. Nah, ini kenapa ya? Saya ngetik ya. Ini tujuannya supaya teman-teman juga tahu Mbak Nia Virgo 2. Jadi kalau yang saya bikin ini juga teman-teman juga belajar, teman-teman juga ngelihat karena zamannya sekarang zamannya AI. Selamat malam Minggu Mas Andrew, sehat selalu. Terima kasih Mbak Mary, channel kecil. Ya, di layar HP. Gak apa-apa, coba dilihat. Anak tulisan kecil nggak kelihatan, tak nyimak wae nggak apa-apa. Ya, digedein layarnya, boleh. Karena memang kalau YouTube itu 16:9, kalau Facebook ini tak aduk no langsung layar. Jadi, oke, nggak apa-apa. Kalian bisa besarin. Ini bisa dibesarin nggak sih? Tak cek. Mungkin ini bisa dibesarin. Em, oh, ini ada titik-titik. Ini ada panah-panahnya. Ini ada titik-titik. Oh, nggak bisa dibesarin, guys. Nggak bisa dibesarin. Sorry, 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 guys. Layarnya. Spotlight. Nah, ini ada merah-merah ya. Kalau di apa namanya YouTube. Oke ya, kita pelajari ya. Bagaimana mencintai dan menghargai diri sendiri adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Berikut beberapa cara yang dilakukan. Ini ada 11 teman-teman. Mbak In, Mbak Ana, ya oke, nggak apa-apa ya, disimak boleh, didengarkan juga boleh, didengarkan nggak usah dipegang juga HP-nya. Kalau memang ternyata sudah tidur sama neneknya, didengerin dan diresapi aja. Oke, kita bahas yang pertama adalah satu, kenali diri sendiri. Nah, ini teman-teman, ini penting ya buat teman-teman semua ya. Kalau ada yang komplain, is okay ya. Is okay Mbak Mary Channel. Jadi teman-teman kalau ada yang dikomplain Mbak Herlina Lina ya, kalau komplain boleh ya kan. Kalau nggak pas silahkan ya, sekali lagi boleh di apa namanya, di ya nek ngarani di chat, ditulis di kolom komen. Wah gak cocok itu Mas ya, boleh. Ah itu gak jelas tolong dibaleni. Oke, jadi kita obrolan santai ya. Jadi jangan serius, aku suka sekali ingin membicarakan tentang diri kita, wes, teman-teman semuanya yang gak gosip, tapi pengetahuan. Jadi kenali diri sendiri, luangkan waktu untuk memahami siapa diri Anda, apa yang Anda sukai, dan apa yang membuat Anda bahagia. Nah ini penting teman-teman. Jadi meluangkan waktu untuk memahami siapa diri Anda, apa
apa yang Anda sukai dan apa yang membuat Anda bahagia. Nah, ini penting. Jadi kembali lagi ya. Penting pertanyaan itu untuk kalian bisa menjawab. Jadi aku ini sebenarnya sopo, oh aku ini Sandro. Ya, Sandro itu modelnya piye? Oh, ganteng, ya kan? Apa sing disenengi? Oh, hiking, oh naik gunung, oh adventure. Nah, dan apa yang membuat bahagia? Sharing, nah berbagi. Ya, aku nggak ngerti ya teman-teman. Aku tuh orangnya gini loh. Kalau aku mempunyai sesuatu atau memahami sesuatu dan pemahaman itu menurutku baik, langsung tak share, langsung tak bagi. Tapi kalau menurut pemahamanku nggak bagus, aku skip, aku lewati, atau hanya berhenti di saya. Nah itu teman-teman. Jadi bedanya. Jadi enek barang-barang yang menurutku gak pantas, jelek, ya udah berhenti di saya, nggak saya share. Tapi ada beberapa yang aku anggap temen ya. Eh, Kemudian dia memosting sesuatu yang nggak benar ya, karena aku menganggap dia temen, aku komen. Jadi kalau aku gak komen ya berarti nothing special. Bahkan aku cenderung mengabaikan. Tapi kalau menurutku mantap, bagus ya tak komen nih. Bahkan ada yang saya share. Oke, ya luangkan waktu memahami diri Anda, siapa diri Anda, apa yang Anda sukai, dan apa yang membuat Anda bahagia. Penting ini soalnya, ya, untuk mencintai diri sendiri. Yang kedua, tetapkan batasan. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman semuanya itu kadang alfa ya, jadi rodok loose, ya, rodok bingung, rodok bimbang, rodok galau, karena banyak kasihan ya. Jadi tetapkan batasan. Nah, ini kan kadang-kadang gak penaan, sungkan. Nah, ini tidak bisa. Untuk mencintai dan menghargai diri, teman-teman itu jangan ragu untuk mengatakan tidak jika sesuatu membuat Anda tidak nyaman atau melampaui kemampuan Anda. Ya, ini penting. Tidak. Kayak misalnya, aku tang duit. Oh, tidak. Aku pengen main rawon. Oh, tidak. Aku pengen main rujak. Sudah. Wes, gitu. Ya itu nomor dua ya, diletakkan di nomor dua. Jadi ini juga yang banyak teman-teman kadang-kadang gak penaan, sungkan, konco ya jadi mumet dasi. Oke, perawatan diri lagi. Nah teman-teman ini kan capek tuh. Ya perawatan diri itu bisa pijet. Ya. Kalau yang suka nyanyi ya nyanyi, ya kan. Yang suka mancing ya pas liburannya mancing, yang suka fitness ya fitness, yang suka zumba ya zumba. Wis. Sing gak suka apa-apa ya turu di Victoria Park. Ada loh teman-teman yang capek kerjanya 1 minggu ya nggak apa-apa. Boleh pijet, boleh cuman tidur, oke. Tapi ya jangan keseringan. Ya perawatan diri, luangkan waktu. Meluangkan waktu ini perawatan diri. Aktivitas yang menyenangkan, merilekskan, mandi dengan air hangat, boleh. Kalian boleh ya kan, sewa hotel ya, berdua atau bertiga untuk berendam. Cari yang tempat berendamnya, gantian berendamnya. Gak boleh berendam bareng. Mbak Demit Laros ya, ya pribadi pribadi ya sendiri nikmati ya. Jangan jangan cuman Indonesia dikirim duit ya kalian nggak merasakan, please tolong jangan ya, berendam air hangat kalau tidur, kalau misalnya di rumah majikan nggak iso adus banyu panas goro-goro diamuk, cari hotel yang ada bathtubnya, nginep, kok nginep ya, kalian istirahat, tidur, terus bangun nanti check out. Biasanya memang kayak gitu ya, jam 12. Jam 12 itu check in ya. Jam 12 check in, udah nanti pulangnya malam tidur. Jadi besok masuk kerja atau malam hari masuk ke tempat majikan itu, Mbak In kesukaanku dengerin lagu boleh. Luangkan waktu aktivitas menyenangkan, mandi, berjalan-jalan atau hobi makan, bakso, ya itu salah satu ya. Boleh, tapi yang tahu batas. Ya, sekali lagi tahu batas.
Dan kalau bisa hobinya, aktivitasnya itu rileks, pada saat rileks bisa jadi menghasilkan cuan. Wes, keren, keren, keren. Itu Mbak Ain dengerin lagu. Mbak Ain dengerin Kak Sandra. Aku kok didengerin Mbak. Tukang gedabul. Terima kasih udah mau dengerin saya. Oke ya. Jadi yang keempat setelah perawanan diri, kembangkan hobi baru. Lah, ini teman-teman, hobi baru. Kembangkan hobi baru. Ini mencoba hal-hal baru yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, memberi Anda peluang menemukan bakat tersembunyi. Nah, ini kadang-kadang teman-teman itu eh, nggak punya rasa percaya diri. Makanya ada yang ikut-ikut organisasi, ada yang apa, bikin kegiatan apa-apa itu boleh. Itu bagus. Itu salah satu cara menghargai diri kita sendiri dan menjaga mental dan fisik kita. Nah, bojoku krak krok ya, gaya bumbu mbuh gaya sopo sesuk arepe teko ben gak enek sing masak. Di ngok 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 gitu ya. Nah, dimaklumi saja, mumpung dia rajin sregep masak. Berolahraga secara teratur lah iki. Nah, ini teman-teman, berolahraga dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Benar ini, olahraga ini benar. Jadi teman-teman itu kalau hari Minggu boleh olahraga dulu, terus mandi atau olahraga terus langsung jalan atau bagaimana atau mau pulang olahraga dulu. Olahraga, aktivitas fisik ini benar-benar berpengaruh teman-teman. Aktivitas fisik ini berpengaruh terhadap kebugaran. Kalau badan kita itu bugar, pikiran kita itu juga segar. Saya itu kadang-kadang kalau musim panas itu jarang mandi. Tapi kalau musim dingin itu lebih sering mandi. Soalnya kademen. Jadi mandi karena di Hongkong kan air hangat. Jadi kayak gitu. Mbak Deci Nuri ya, oke. Tubuh tetap meningkatkan suatu mengurangi stres olahraga itu benar. Oke, yang berikutnya adalah makan dengan baik. Nutrisi adalah bagian penting dari perawatan diri. Pastikan mendapat ini nih, ini juga ini buat teman-teman ini juga ya piye nang majikan biasanya. Ya, sebisa mungkin bagaimanapun ya. Kalian punya jatah uang makan ya. Kalian bisa minta, kalian bisa ngomong dari sejak awal kontrak. Sebaiknya diomongkan dari sejak awal kontrak, didiskusikan. Tadi ada yang cerita, ada WhatsApp bahwa makanannya dikasih makanan basi, makanan kemarin, makanan sisa-sisa. Ini benar-benar luar biasa ya. Jadi teman-teman ini wajib ya. Pokoknya pada saat interview ya, pada saat pertama kali kalian harus punya guideline, kalian harus punya hal-hal yang harus kalian tanyakan. Sekali lagi bukan nuntut, ya, bukan nuntut, tapi ditanyakan untuk agar lebih jelas. Jadi ya nanti ada ini. Jadi apa namanya, makan dengan baik itu salah satu ya. Kali teman-teman itu tulis pada saat interview, liburku bagaimana, terus makanku sehari-hari kayak gimana, istirahatku jam berapa, ya start aku kerja jam berapa. Itu wajib teman-teman itu interview itu bertanya boleh. Kalau perlu kalian catat ya. Itu bukan bukan minta ya teman-teman. Jadi itu hal-hal yang agar supaya kalian pada saat menjalani bekerjanya dengan majikan itu sudah ada di bagian depan pernyataannya. Nanti kalau ada yang ngomong, "Ah, aku ngene ngene ngene," dan ceritanya itu udah di tengah. Ya kalau itu di awal semua, terus wah ya gak oleh majikan, enggak. Kalau rezeki sampean pasti dapat. Ya, tidak ada tuntutan. Wong ngomong mangan, mulai kerja jam berapa, istirahatku jam berapa. Ya, itu wajib kalian tanyakan ya teman-teman. Ya, jadi makan dengan baik, makanku gimana, liburku gimana. Ada beberapa poin yang memang kalian harus
sampaikan. Aku sakit gimana? Enggak apa-apa. Itu bertanya teman-teman. Memperjelas dan bertanya boleh. Anak-anak kan enggak. Anak teman-teman ini kan lebih lebih banyak ditanya sama majikan. Tapi teman-teman tidak mengajukan, tidak bertanya karena bahasa enggak bisa. Ya, sekali lagi di HP saya ya ini sudah bahasa Kantonis itu sudah ada di HP ya. Tapi aku lihat di Google Translate-nya di komputer itu nggak ada. Makanya aku agak sedikit kesulitan. Nah, tapi di HP ada. Nanti ada beberapa hal aku mau bikin konten karena pakai Google yang pakai bahasanya itu bisa. Nanti tinggal diganti suaranya perempuan yang agak lebih sip lah supaya kalian bisa seru-seruan pokoknya. Itu ya, makan dengan baik. Berikutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, ini bagian dari tadi yang harus ditanyakan ke majikan. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup berkualitas membantu tubuh dan pikiran Anda pulih dan siap menghadapi hari berikutnya. Nah, itu ya teman-teman ya, sekali lagi istirahat cukup. Terus ini penting ya, makan yang baik, olahraga teratur, istirahat cukup. Wis, kalau olahraga memang nggak bisa setiap hari, it's okay, seminggu satu kali. Kalian nggak mau olahraga ya wis, nggak apa-apa, jalan aja. Ya, ngepel, nyapu, lantai, naik tangga itu tidak bagian dari olahraga ya teman-teman. Olahraga itu benar-benar refresh ya. Olahraga itu menggerakkan semua badan kita dan tidak ada paksaan dan tuntutan. Ya, kalau ngepel, nyapu, semuanya itu kan tuntutan, harus dikerjakan. Ada bebannya. Kalau namanya olahraga itu nggak beban, ya pingin melakukan aja. Oke, makan dengan baik, istirahat cukup. Oke, yang delapan, berbicara dengan diri sendiri dengan positif. Nah, hindari kritik diri yang berlebihan. Latihan berbicara dengan diri sendiri dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Nah, hindari kritik yang berlebihan. Jadi aku gak iso ngene loh, aku gak ngerti, aku goblok, aku ki wonge goblok, aku gak ngerti. Jangan. Makanya saya selalu kalau kalian telepon saya, kalau kalian dengerin, saya selalu bilang, please Mbak, jangan bicara seperti itu kepada diri Anda. Aku goblok Mas, aku gak ngerti. Iya, boleh Anda tidak mengerti, tapi jangan bicara goblok ke diri Anda sendiri. Saya kurang mengerti, Mas. Kira-kira saya bisa dibantu nggak untuk memahaminya? Itu kalimatnya lebih enak, teman-teman. Teman-teman nggak kadang-kadang aku wong goblok, aku wong orang ngerti, tulung ono. Lah, gaya berbicara yang seperti itu tubuh tubuh itu bisa nggak terima loh, teman-teman. Mulut kita ngomong apa, tubuh itu bisa nggak terima. Makanya saya pernah ada punya teman itu selalu kalau ngomong itu kayak gitu. Ya, menjelekkan dirinya sendiri, maka tubuhnya ya seperti apa yang akan dia omongin. Jadi tolong ya kan. Kadang-kadang saya juga melihat teman-teman itu berstatus terima kasih untuk diriku sendiri ya, ditulis di status gitu kan. Yang sudah selama ini kuat. Nah, terima kasih ya buat diriku sendiri sampai ditulis di konten. Ya wis itu bebas lah itu statusnya mereka. Aku nggak julid, aku nggak apa. Tapi itu pada saat kalian mau tidur boleh. Kalian ucapkan sendiri kepada diri kalian sendiri. Saya itu juga sering ya ketika mau tidur terus dia mencang lamun terus ditanya sama bojoku biasanya. Kamu ngapain? Kamu kenapa? Kalau aku diem aja tapi motoku masih melek. Ya mikir nyari duit 2 miliar ini dari mana? Mikirin bagaimana uang 100 juta, 150 juta atau 200 juta itu datang ke saya. Bagaimana caranya? Sehingga sedikit-sedikit gitu loh, langsung berkakeh gitu. Jadi kadang itu berpikir kepada diri sendiri, iya ya, ya apa ya, bagaimana ya? Dari kemungkinan A, kemungkinan B, dari jual warisan, dari jual mobil, atau dari gadein sertifikat. Nah kan jadi ini mikir teman-teman.
Itu berbicara dengan diri sendiri. Ya, piye piye kira-kira ya apa? Jadi mikir, ya kan? Berpikir dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Ya, karena berbicara dengan diri kita sendiri, iya ya enak ya. Iki kudune ya apa ya? Karena kayak gitu tuh. Kalian kan sering kalau berbicara dengan diri, kata-kata adalah doa. Wah, Mbak Mary Channel. Iya, makanya. Jadi harapan saya juga teman-teman yang nonton saya ini juga selalu berbicara kepada dirinya sendiri. Bagaimana ini? Iki piye sih? Masa urip ade mau ngene-ngene tok. Itu nggak apa-apa berbicara ke diri kalian sendiri. Apa yang kita perbuat? Apakah selama ini zona nyaman ini membuatku nggak bisa jadi berpikir? Kira-kira supaya berpikir aku harus bagaimana ya? Harus seperti apa? Nggak apa-apa. Kadang dulu waktu belajar berbicara teman-teman, saya waktu jadi sales ya karena memang ya sejak SD, SMP, SMA itu wis berani ngomong sih, wis lomba nyanyi barang maju ke depan sampai nggak terima dengan perlakuannya kepala sekolah waktu aku SD sama almarhum Pak Kepala Sekolahku juga aku kan sudah speak up, udah biasa ngomong, terus akhirnya ya di kaca ngomong kepada diri sendiri nggak apa-apa. Orang bilang gila nggak apa-apa. Orang bilang senting kok ngomong dewe nggak apa-apa. Karena memang kekuatannya itu di dalam hati itu gede. Kalau orang bilang itu, kalau anak-anak multi level itu ngomongnya afirmasi. Tapi afirmasi, sekali lagi afirmasi itu dari dalam diri kita sendiri sama orang lain yang mendorong itu beda. Kalau sampai tak suruh gitu, kamu setiap pagi afirmasi, itu kan tak suruh. Sama dari pagi-pagi sampai ngomong sendiri itu beda. Beda, teman. Jadi kerasa di dalam dirinya sendiri itu kerasa. Aku besok harus kayak Mina. Kadang-kadang kayak gini. Itu kan kimia subconscious kalau bilang. Jadi memasukkan pengaruh ke dalam otak kita. Misalnya besok pagi aku harus bangun jam 5. Kan ada yang jam 5 itu udah kebangun. Jam 4 udah kebangun. Ada. Nah, itu mensugesti diri sendiri. Hipnoterapi, hipnoterapis. Nah, itu ada berbicara dengan diri sendiri. Dan ini kekuatan dari dalam. Ini ada bahasannya lebih ngeri. Mbak Eliza Natasha, Yunlong nyimak Mas Sandro siap. Mbak Ratnawati nyimak. Mbak Mas Sandro, saya ya suka dengerin lagu. Boleh. Jadi berbicara. Yang ke-9, bersyukur. Nah, ini selalu di akhir komentar teman-teman semuanya yang habis live, saya selalu berbicara, jangan lupa terus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, maka sebenarnya itu kita bisa merasa bahagia. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Ini dapat menjaga perspektif positif. Bolak-balik ya. Ya betul Mbak Mary Channel. Ya, bersyukur ya. Sekali lagi jangan nunggu disuruh ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang mau tidur itu hidupnya masih mengeluh. Ya. Jadi masih masih mau tidur aja itu mengeluh. Masih nggak selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang mengeluh itu sebenarnya orang yang nggak selesai dengan dirinya sendiri. Sebenarnya ya boleh. Mengeluh itu boleh. Tapi mengeluhnya begini, piye ya kira-kira? Sopo ya sing kira-kira penak. Apa aku kudu ibadah, aku berdoa boleh. Makanya boleh bersyukur. Bersyukur itu benar-benar power, thankful nek bahasa Inggris. Bersyukur. Nah, nek bahasa Jawa apa ya? Nerimo, bukan. Bukan nerimo. Bersyukur sama nerimo beda. Bersyukur itu legowo. Jadi menerima dengan lapang dada. Wes, keren. Menerima dengan lapang dada. Ini nggak banyak orang bisa. Di level bersyukur ini nggak semua orang bisa. Kadang-kadang, pun diri saya sendiri itu juga berpikir. Tapi benar kok teman-teman. Kalau kita itu bersyukur ya. Aku selalu membayangkan bersyukur itu saya membayangkan saya di masa lalu. Terus dengan saya di masa kini. Itu hal yang paling gampang.
saya masa lalu kayak apa dan saya yang masa kini bagaimana. Itu wis pasti bersyukur itu akan ada di dalam diri kita. Ya, karena bagaimanapun ya teman-teman. Kalau dilihat dari teman-teman posisinya dulu sebelum berangkat ke Hong Kong, kita balik lagi. Kita bahas bersyukur ini bisa sampai beberapa episode ya teman-teman. Kalau kalian dulu di Hong Kong, sebelum berangkat ke Hong Kong, kalian bayangkan sih kayak apa posisi kalian? Kejepit, gak ada utang, ditinggal bojo, semuanya. Wis, kalian bayangkan, coba tulis di kolom komen. Nah, kondisi kalian sebelum berangkat di Hong Kong itu, kondisi di Indonesia kalian itu sebelum berangkat bagaimana? Tolong silakan ditulis di kolom komen di Facebook dan di YouTube, silakan. Jadi biar kita yang lainnya juga tahu dan memahami. Karena kadang-kadang kita itu lupa, ya kan? Bahwa apa yang sudah ada di dalam diri kita itu hal sedikit pun itu wajib dan bisa kita syukuri. Ya, bayangkan sebelum kalian berangkat itu kayak apa. Oke, berikutnya ya, setelah bersyukur nomor 9, nomor 10, mengelilingi diri dengan orang positif. Nah, ini wis terus ya. Ini sesuatu yang nggak sehari 2 hari. Kan ada teman-teman yang setiap hari libur itu temennya itu aja. Ya, kalian itu adalah 5 orang di sekitar kalian. Ingat itu ya. Kalian adalah 5 orang di sekitar kalian. Jadi kalau 5 orang itu tukang gosip, sampean itu akan jadi orang yang keenam juga tukang gosip. Kalau 5 orang ini orang-orang yang nggak beres, sampean akan jadi yang keenam yang tidak beres. Begitu pula sebaliknya. Ya. Kalau 5 orang itu tukang ngaji semuanya, sampean nanti juga jadi orang yang suka ngaji, yang keenam. Ya, ini peribahasanya itu kayak gini nih. Eh, Bangau akan berkumpul dengan bangau. Burung gereja akan berkumpul dengan burung gereja. Ini peribahasanya seperti itu ya teman. Tapi ketika 5 orang kalian ini orang-orang yang notabene-nya mempunyai keinginan-keinginan dan karakter-karakter yang beda, itu kalian akan dapat insight banyak. Ya, mengelilingi diri dengan orang lingkungan yang mendukung sangat penting untuk kesejahteraan Anda. Cari teman-teman yang mendorong dan mendukung Anda. Nah, ini teman-teman yang mendorong dan mendukung Anda. Catat ya. Sebelum ke Hong Kong belum bisa punya rumah dan sawah. Setelah di Hong Kong udah kebeli semuanya, alhamdulillah. Loh ya, ya kan? Itu yang jelas ya, Mbak Mary Chano. Ya, belum kebeli, sekarang sudah kebeli. Nah, maka dari itu ya teman-teman. Sebelum kalian berangkat ke Hong Kong itu coba kalian pikirkan kayak apa. Tapi kadang ada yang merasa bersyukur. Kamu biyen nang PT ngene-ngene, saarek saiki lah penak gini-gini, jangan. Tolong jangan sampaikan seperti itu. Tapi sampaikan yang lebih bijak lagi. Berarti kalau ada yang mengeluh, semuanya kita itu juga mengalami hal yang sama seperti apa yang kamu alami. Ya, saya senang loh di konten saya itu kayak gitu. Itu kalian di konten saya loh. Begitu hebatnya kalian, bukan saya yang hebat. Kalian yang komen itu loh. Terus sekarang kan agak sedikit melebar penonton. Udah mulai direkomendasikan paling sama. Ada yang jawabannya juga sakit, tapi ada yang di dalam ini juga memang gaya gaya membalasnya itu ketus, gaya membalasnya. Jadi kalau ada yang ngeluh atau apa dia ketus, ya memang itu gayanya dia. Menurut aku nggak apa-apa. Ya, kita harus balesi komennya lebih slow, cooling down. Ya, kita support mereka Mbak, kita dukung mereka. Ada yang semoga Mbaknya dapat majikan yang baru. Aku sekali lagi ya teman, viral dengan hal yang gak bagus, viral dengan kita itu memaki orang lain, viral dengan kita itu
menjudgment, menghakimi orang lain itu is not me, itu bukan saya. Tapi nggak viral pun nggak apa-apa. Tetapi teman-teman itu mendukung, ya, mendukung yang cerita, memberikan support dengan komennya, dengan bahasa yang cakep itu kalian istimewa menurut saya. Oke. Mbak Iin, alhamdulillah kalau libur jalan sendiri. Kalau capek masuk restoran makan minum habis itu jalan lagi. Cuman kalau teman pingin ketemu baru ketemu. Nah, aku pingin ketemu Mbak Iin. Piye? Aku pingin ketemu ki piye? Ya, aku pingin ngobrol sama ini ki piye? Kira-kira. Nah, boleh enggak? Saya undang datang ke rumah saya Mbak Iin. Kira-kira piye? Ayo. Nek teman pingin ketemu, ayo. Tak jak ngonten piye Mbak Iin. Menurut sampean Mbak Iin. Yes, jawaban Mbak Iin. Ya, saya apa? Saya itu terbuka buat kalian semuanya. Dan saya berharap kalian mau mampir di tempat saya. Wes, sekedar kita makan bareng ya. Kalau bisa makan siang bersama di satu meja sebelah sini ya, seperti kayak biasanya. Aku hanya pingin gitu aja. Kira-kira boleh apa enggak? Insya Allah Kak Sandro boleh. Terima kasih ya. Enggak Mbak Intok ya, semua yang nonton boleh. Yang enggak nonton aja boleh. Ya bersyukur mengelilingi diri dengan orang-orang positif. Sekali lagi ini juga sangat penting. Kalian harus, kalau kalian nggak bisa mempengaruhi lingkungan kalian, setidaknya janganlah kalian yang terpengaruh. Kalau aku sih, kalau aku ya, kalau aku saya masuk ke suatu lingkungan, saya yang mempengaruhi. Harus saya yang mempengaruhi mereka, apapun itu konsep. Kalau saya udah menuju ke satu tempat, satu lingkungan, satu kelompok, satu komunitas, saya yang harus mempengaruhi mereka. Jangan sampai saya yang dipengaruhi. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Ya, intinya seperti itu. Saya yang harus mempengaruhi mereka setiap ketemu teman. Oke, mengelilingi diri. Terus ke yang ke-11, terapi atau konseling. Jika Anda merasa sulit untuk mencintai dan menghargai diri sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Sebenarnya ada di Hongkong ini ya, teman-teman. Ada satu kelompok ya. Sebenarnya saya pengen juga promote ya, tapi rada rasa-rasen sih. Jadi saya sebutin aja namanya Self Love Cupid. Jadi ini kegiatannya juga positif, keren. Cuman aku gak pernah, aku kepingin melok ya, karena memang saya laki-laki, mereka perempuan semuanya, tempat mereka curhat cerita. Tapi ya udah, makanya saya bikin sendiri. Nih di channel YouTube saya, siapapun boleh cerita. Saya nggak mau batasan laki perempuan. Jadi kadang-kadang ada yang aku nggak ingin promosikan ya, sekali lagi dia yang bikin ya, ownernya ya, bukan ownernya, CEO-nya atau siapa pencetusnya itu dulu pernah pernah ngajak collab sama saya. Jadi kalau kalau ada grup ya, ada kelompok ya, sekali lagi terus eksklusif itu saya sebenarnya nggak seneng gitu. Jadi intinya intinya saya nggak mau jelekin siapapun, tapi ketika ada suatu kelompok, suatu komunitas atau suatu golongan itu kemudian memberikan syarat pembatasan bagi siapa yang ngumpul itu eh, saya nggak suka. Jadi kalau orang bilang itu diskriminasi, tapi ya orang selalu akan bilang ya terserah saya, ini grup saya, ini komunitas saya. Saya mau pilih-pilih orang yang mau masuk ya terserah saya. Jadi sekali lagi ya kan, perlu ditiru Mas. Yang ditiru gimana Mbak Mary Jane? Nah, oh tadi ya. Jadi kalau aku masuk ke suatu kelompok, saya yang harus mempengaruhi mereka. Nah, bagaimana supaya bisa mempengaruhi mereka? Saya harus bisa mengucapkan atau menyampaikan kata-kata dan kalimat yang membuat mereka itu menerimanya secara logika, logik.
Jadi ucapan kita itu harus bisa diterima dengan logik. Saya terus terang ya teman-teman, di Hong Kong ini banyak sekali kelompok-kelompok yang eh, sangat eksklusif gitu. Jadi berkumpulnya seseorang itu harus persyaratan A, persyaratan B, bayar iuran A, bayar iuran B, harus begini, harus begitu, alantut goreng, males. Ya, saya nggak berpikir satu kelompok ya, tapi saya cuman berpikir bahwa eh, kita itu manusia semua sama sih, gitu. Nggak ada beda, mau laki, mau perempuan. Justru menurut saya ketika seseorang itu udah mau datang, itu harusnya si organisasi dan kelompok itu mengucapkan terima kasih. Tapi nggak semua orang di sini itu begitu, teman. Itu yang saya sayangkan. Jadi ketika ada seseorang yang datang, ya udah biasa aja. Ya, makanya kan kenapa sih saya bikin channel, ya, bikin YouTube, kemudian share live, kemudian saya punya cita-cita kan dari dulu. Kalau kalian nonton saya di setahun 2 tahun yang lalu, tuh saya meminta doa kalian. Buat teman-teman semua, mohon bantuan doa dan dukungannya agar saya nanti punya tempat tinggal yang bisa lebih lebar supaya kalian bisa datang ke rumah, bercerita tentang apapun. Dan ketika teman-teman sudah bermain ke rumah saya, terus cerita, saya meninggalkan semua aktivitas saya yang di luar. Makanya saya memilih rumah yang agak jauh supaya biayanya nggak mahal tapi bisa lebih lebar. Ya dulu saya aktif ya di komunitas YouTuber Hong Kong, ya bikin pertemuan, bikin kumpulan karena memang waktu tinggal di kota kan saya nggak punya tempat gitu. Nongkrongnya itu di bawah jembatan imigrasi. Sebelumnya kita nongkrongnya di Palem-Palem di Kos BB ya, terapi dan konseling. Oke, saya stop ya. Ini kita berbicara lagi. Jadi 1-2 tahun yang lalu saya meminta doa kalian untuk agar diberikan kelonggaran rezeki untuk bisa bisa punya rumah yang lebih lebar untuk kalian datang. Hanya sekedar kita bercengkrama, ngobrol, ada sesuatu yang ingin dibicarakan, atau ada hal yang bisa saya bagikan, atau kita belajar sesuatu. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi kembali lagi ya, eh, saya tuh nggak kepingin ya menjadi orang yang eksklusif. Kadang juga kepingin pernah main ke Meibu ya, kemudian bertanya-tanya kepada teman-teman yang eh, mua ya, yang apa merias-rias gitu dan semuanya. Saya pernah mendaftar. Oh maaf Mas, kuotanya habis. Mbak Martin terapi. Jadi kadang-kadang halo gitu. Terus saya juga pernah pingin belajar public speaking Kak sama golongannya orang-orang mahasiswa yang katanya mahasiswa. Saya pernah sekali. Bukan bukan kecewa tapi yo namanya belajar itu kan boleh gitu loh teman. Ya kan. Jadi kadang-kadang kok kok gini ya gitu. Kok aneh. Kenapa sih gitu. Jadi ya begitu sih. Ya sesederhana aja. Di sini itu memang begitu. Hong Kong ini agak lain. Ya kan. Oh, seseorang yang cara berpikirnya berseberangan dengan kelompok, dengan grup itu nggak bisa. Hari kok kelihatan cakep banget Kak Sandra. Wian, katanya cakep. Jaket ini sing keren, opo topine sing asik, opo nggih kacamata. Ya, kadang-kadang gini loh ya teman-teman. Ini salah satu biasanya aku kan rembes ya kalau ngangkati konten teman-teman. Jadi live itu mencoba penampilan ya. Ya kemarin ke Jepang ya beli topi lah. Kayak ben gak bosen penontonku delok rambut ae. Ya kadang beli kacamata nanti mungkin eh, pakai topeng badut apa
Pokoknya buat seru-seruan gitu loh ya. Biar yang nonton itu, karena kan ada yang kayak gini kan, teman-teman ada yang ngomong ngasih masukan ya, terus terus orang ngasih masukan kayak gini kan. Mbok ngelawak-ngelawak apa gimana gitu loh. Kadang-kadang Mbak Bunda Virgo. Ya. Jadi mbok ngelawak-ngelawak, mbok apa ya kadang-kadang ya kepingin sih gitu loh. Memberikan sesuatu yang berbeda buat teman-teman semuanya agar juga auranya itu bisa tertransfer dengan baik dan benar. Karena ya hidup itu kalau begitu-begitu aja ya agak monoton ya teman-teman. Jadi hidup itu kalau ngunu ya ngunu ning ojo ngunu, ojo terlalu ngunu ya. Makanya kadang-kadang eh, belakang ini backgroundnya saya coba kreasi gitu loh. Saya coba bikin sesuatu tulisan-tulisan di background gitu loh. Nah, jadi boleh nanti mungkin di sini saya tulis love scam, jatuh cinta, eh, cinta sesama jenis atau macam-macam nanti di pinggir sini kan supaya apa ya menjadi hal yang berbeda. Tampilannya itu selalu berbeda. Ya, harapannya segitu. Terima kasih ya Mbak In. Makanya juga dikritik ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya bukan manusia yang anti kritik. Saya bukan manusia yang nggak bisa dibully, nggak bisa dicaci, nggak bisa dimaki. Saya terima itu semuanya. Mbak Jumiatun, Assalamualaikum Mas Sandro, selamat pagi ya. Saya kepingin ya kan, kalian itu yang nonton saya juga mengkritik juga kadang pingin apa yang mau dibahas, ya kan saya carikan gitu. Ya nggak apa-apa. Sekali lagi, bagaimanapun kalau sesuatu itu bisa kita bicara. Kemarin sempat ada yang kemarin ada yang komen juga ke saya, Mas tolong dong bahas tentang KTP. Nah, tentang KTP dari KJRI itu bagaimana tak bahas. Sudah 2 episode tak bahas. Namanya kartu di elektronik digital, digital elektronik atau apa kemarin. Tak bahas 2 episode itu. Jadi kalau kalian memang mau dibahas, nggak apa-apa. Saya akan mencari kajiannya itu. Saya lebih bagus yang teman-teman inginkan itu apa. Gitu. Kadang teman-teman cuma ngomong, ya aku nyimak, ya aku dengerin. Pinginnya saya bukan hanya nyimak dan dengerin, tapi menginginkan aku pingin ngerti ki. Masih piye jawaban. Aku pingin koyok ngene iki sakjane piye. Nah, itu seneng aku. Ya, teman-teman. Gak apa-apa. Jadi live saya itu tujuannya memang berkomunikasi dengan kalian yang nonton, baik di Facebook maupun di YouTube ya. Berkomunikasi dengan kalian, ngobrol dengan kalian, cerita dengan kalian. Enaknya masak cecek Mbak Jumiatun. Ya itu baunya sengseng ah sampai di sini. Nggak tahu ini bojoku kok. Masak piye? Nah, jadi ini enak-enak. Kamu kalau masak enak-enak, berat badanku nanti naik lagi. Harus penuh cinta. Nah, ya, hari ini aja. Biasanya jawab brut nek kongkon masak. Wih, aku wis meneng ae. Nek wis jabrut wis biasa. Berarti dia lagi di luar. Di luar ada sesuatu terus mulai wis jabrut, wis meneng ae. Jangan sampai disenggol, bahaya nanti. Bisa diwalik omai. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi eh, boleh teman-teman itu kemarin ya pentol sama sama apa namanya bakso. Nanti boleh nanti karena di sini sudah ada namanya Copilot ya. Di sini nggak ada ChatGPT. Jadi kita bahas pertanyaan kalian yang menggunakan resep. Mbok Jahrali, selamat pagi Mbok Jahrali dari Ngadau kok. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng, kita tulis di ChatGPT, kok ChatGPT di Copilot kayak tadi itu, misalnya mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Nah, langsung keluar ya teman-teman. Mbak Mai Hendrik, biar live itu hidup dan bertukar pendapat ya Mas. Iya, harapannya itu gak cuma aku yang ngomong, bukan bukan aku pegel ngomong, bukan, enggak. Tapi
apa yang ada di dalam pemikirannya teman-teman, saya juga mau belajar. Saya ingin belajar apa yang dipikirkan teman-teman. Jadi nggak nggak melulu semuanya dari saya, nggak apa-apa, boleh ya komplain ya, nggak seneng tanya. Kadang kemarin ada beberapa yang teman-teman tanya juga tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan yang lagi kita bahas, sih nggak apa-apa. Karena memang tujuannya bertanya. Tapi kadang-kadang ada yang malu. Ah, gak enak, kok dibahas di sini. Nah, kayak gitu tuh. Ya, ngombe apa kowe, Vian? Kok iso lah. Jadi ya senang pokoknya. Eh, siapkan apapun. Saya kembali lagi membuka pertanyaan apapun di dalam diri kalian, keresahan kalian. Ya bertanya, aku kok kira-kira ya keluargaku ini, anakku ini, gak apa-apa. Tapi ya kalau malu ya gak apa-apa. Tapi kalau bilang bagaimana sih kita itu jadi punya semangat setiap hari, bagaimana sih pikiran kita itu ngadepi majikan yang bulet-bulet. Soalnya Pak, Zoom aja Mas. Loh, ini lo sudah Zoom, Pak. Ini sudah Zoom. Kalau sampean minta terus mau bergabung ngomong bisa Mbak Mary Chen. Ini Zoom, sampean lihat di pojok pojok kanan bawah. Kalau dari pandangan saya, pojok kanan bawah lihat itu, Zoom. Saya spesialis langganan Zoom itu untuk live sama teman-teman. Karena menurut saya masih aplikasi itu. Boleh. Sampean Mas bagi link aku mau ngobrol. Boleh, seneng aku nek koncone ngomong gue seneng pol. Diceluk bolo-bolone sing senengane ngomong, senengane komplain, senengane gosip, senengane ngelak-ngelok no kancane sekalian gak apa-apa yuk kita ngobrol. Boleh. Zoom Mbak. Mbak Mary Channel cek ya sebelah kanan bawah. Sampean boleh grupnya sampean gengi sampean pasukannya sampean monggo. Mau apa yang dibicarakan? Ayo. Mbak Purwanti Roles, selamat malam. Gak ada masalah. Sudah tak siapin menunya buat kalian semuanya. Ya, jadi nggak ada persoalan. Gas. Senang ada tulisannya Zoom besar sekali Mbak. Oh, Mbak Iin merhatiin. Zoom ini Mbak. Ini live saya ini pakai Zoom sudah. Saya minta dikirimin linknya. Tak kirim Mbak. Ya kan? Tak kirim di kolom komen. Bisa. Sederhana sekali dan wah tambah seneng aku untuk konco ngobrol. Boleh, boleh ya. Ditunggu nggak cuman Mbak Mary Channel, semuanya boleh. Semuanya boleh. Bila perlu channelnya sampean pisan. Nah, kita promokan. Ayo. Dagangannya teman-teman kita promosikan. Ayo, bebas. Bawa ke sini. Tak promokan. Mbak Ana Hasan. Selamat pagi. Ana Hasanah. Selamat pagi Mbak. Jadi boleh gitu loh. Mbak Lili Virgoli hadir Mas Andrew. Ya Mbak Lili Virgoli harus barusan selesai apa lagi masih beres-beres dapur Mbak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri itu penting. Ya. Link maksudnya. Iya boleh. Boleh saya share. Sampean kalau mau nanti mulai besok atau lusa. Boleh setiap live sampean komen, bagi linknya Mas, aku mau masuk. Oke, masuk Pak Eko. Aku malah nunggu sing gelem dijak zoom-zooman. Soalnya teman-teman kan ada yang di dalam Mbak Siyu selamat malam. Jadi teman-teman apa namanya kan ada di tempat majikan yang mbahnya sudah tidur, lampunya nggak boleh nyala, ya kan terus akhirnya temenin aja atau tidur sama mbahnya. Atau memang lagi sibuk jadi nggak bisa besok pingin ke tempat pean Mas Andro gas Mbak Lili Virgoli bahas apa fitness apa bahas bakso lali aku nih Mbak Lili Virgoli itu bakso gitu oke kita bahas pakai ChatGPT Mbak jadi kita tulis promptnya sampean silahkan tapi sorry sorry juga kalau hari Minggu juga rame jadi kalau misalnya
eh sampean jangan minder kalau misalnya gak digatekno. Nah, soalnya akeh ya kan. Jadi sampean harus berjuang untuk mempertanyakan kepada saya untuk merapatkan barisan, terus bertanya, kita bicara bersama, kita buka bareng, kita bahas strategi-strategi marketing, atau kita bahas tentang bagaimana sales. Oke, saya tambah senang kalau ada teman yang mau ngajak saya berdiskusi. Sekali lagi, bukan ini loh, bukan Mas minta pendapat, Mas aku mbok di gini, enggak, ayo kita ngobrol, kita cerita, pemahaman saya, apa pembelajaran yang bisa kita share, terus apa yang sudah teman-teman lakukan. Mbak Lili Vigori, bakso Mas, siap. Kalau perlu kita review baksonya sampean, kita sampaikan, kita tulis ya judulnya, Selamat malam Mas Ganteng Arjuna Ireng, artis Mas. Cek ah, si Yu iki delok wajahnya kayak tahu roh, tapi iya apa ora gak paham. Bakso oke, jadi boleh. Jadi kita review, kita kasih nomor teleponnya yang mau pesen ya, sebisanya kita up teman-teman. Jadi usahanya teman-teman, aktivitasnya teman-teman, caranya berpikir teman-teman, aku tambah seneng. Dari dulu memang nunggu. Jadi nanti ya mudah-mudahan bisa kita bawa untuk ke podcast-podcast yang lain, di sosial media yang lain, untuk kita bantu semampu kita. Nek ngekei duit kan ndak iso, tapi nek ngekei ide, gagasan, bahas, terus tampil di channel YouTube saya boleh. Jadi saya itu senang dan saya itu terbuka buat siapapun ya, teman-teman PMI Hong Kong ya, TKW Hong Kong, siapapun boleh open, yang merasa bahwa apa yang selama ini saya sampaikan, apa yang selama ini saya lakukan, teman-teman menganggap bisa diterima dengan nalar, saya senang. Nek gak diterima nggak apa-apa. Gimana caranya? Nah, gitu. Jadi mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri itu penting. Karena selama ini yang sering terjadi, yang banyak teman-teman keluhkan, hanya ditanyain transferannya berapa, transferannya sudah apa belum, ini mau bayar ini, bayar itu. Nah, saya lah, kalau kalau ada beberapa orang bilang nggak ada yang memandang kalian, nggak ada yang menghargai kalian, sorry to say, ya berarti nggak pernah nonton channel YouTube saya. Iya, nggak pernah mengikuti sosial media saya. Iya, 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 gitu. Nek jerene tukul. Jadi kita sangat terbuka sekali untuk obrolan-obrolan, diskusi-diskusi apapun, masalah bagaimanapun, pengembangan bisnis, strategi marketing, bangun personal branding, public speaking. Ayo, ayo, gas. Saya sangat suka itu ya. Karena pembelajaran pertama, saya spesifikasi seorang sales. Jadi sebenarnya saya sales, saya bakul atau penjual atau marketing. Itu spesialis. Jadi ya Allah Mas, makasih, itu lebih dari cukup. Makasih banget banget. Semoga Mas Sandro rezekinya tambah lancar. Nah, nek didoakan kayak gini tambah, meledak-ledak rezekiku, Mbak Lili Virgoli ya. Kalian manfaatkan. Kalau orang dimanfaatkan itu kadang-kadang kecewa. Kalau aku enggak. Sebisa mungkin kalian manfaatkan, manfaatkan. Karena aku tahu. Ya, aku tahu orang yang memanfaatkan saya dari sisi apa, dari sisi bagaimana, itu saya sangat paham. Jadi saya nggak khawatir. Jadi nggak akan saya ngomong, wah apa jenenge, aku mbok manfaat notok. Nggak. Yang sering saya sampaikan itu kayak gini. Nek wis nek wis mumet dasi, ngeluh gak iso mikir, telepon aku. Tapi nek wis bahagia, wis seneng, Kak goleki aku, sekali lagi dalam benak saya berpikir Anda baik-baik saja. Anda selalu sehat, berarti
tidak dalam posisi kena masalah. Itu dalam pikiran saya. Nah, jadi saya meyakini itu. Jadi seseorang yang lagi panik, bingung, mumet, dasi, ngeluh, pasti cari saya. Tapi ketika suatu saat kalian tidak mencari saya, tidak menghubungi saya, dan tidak urgent mencari atau membutuhkan saya, artinya kalian itu sedang baik-baik saja. Nah, itu doaku. Jadi nggak apa-apa kalau orang lain wes dimanfaat. Paling aku agak sedikit ngomong kayak gini, kalau kalau misalnya ya kan teman-teman ngomong sudah 2 kali 3 kali, sudah 3 kali loh Mbak telepon. Saya sampean belum paham dengan diri sampean sendiri. Saya sampean belum paham dengan masalah. Tapi kalau Mbaknya ngomong ini masalahnya beda, ini masalahnya lain, masalah. Oke, ayo kita bahas lagi. Tak kirain masalah yang sama, karena ada yang orang punya masalah sama, itu ceritanya sampai 3 kali, 4 kali. Artinya ya nggak bisa meresapi apa yang saya sampaikan. Dan dia masih kekeh keinginannya dia itu pingin diiyakan. Oh, nggak bisa begitu. Itu kalau sama saya. Terima kasih ya. Mbak Winardi Wina hadir. Wes. Mbak Winarni ini sudah 2 kali datang ke rumah, yang pesta ulang tahun kemarin bawa kue sendiri. Tak kasih cuman lilinya, sorry ya Mbak Win, tapi ya terima kasih. Kita rayakan bersama. Happy birthday ulang tahunnya di minggu kemarin Mbak Winarni. Yes, mudah-mudahan asik ya. Aku nggak nagih lah. Langsung bujuku, langsung bujuku konek. Ojo, ojo diomong no nanti wonge kesangkut-sangkut utang. Enggak ya Mbak, jangan, jangan, jangan dimasukkan ke hati. Ya, pokoknya mau main-main ya. Di sini nggak harus bawa-bawa ya. Sekali lagi saya omongin ke teman-teman, jangan, jangan, ini budaya Indonesia, jangan, jangan dibawa ke Hongkong. Ini budaya Hongkong. Mau main kalian main saja, ya. Kalian datang saja, nggak usah bawa-bawa ya. Kadang-kadang setelah hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu makanan banyak sekali. Jadi daripada kebuang ya, secukupnya ya. Kalau teman-teman mau makan ya boleh dimakan di sini, kan kita juga masak kan gitu loh buat makan bareng-bareng. Jadi nggak perlu bawa-bawa yang aneh-aneh ya makanan. Jadi dengan kalian datang aja ketemu ke rumah saya itu sebuah kehormatan yang istimewa buat saya. Ya, kepercayaan kalian itu ya, ya aku orangnya seneng gitu teman. Saya itu kalau bisa ya tak datengin satu-satu. Wong, tapi ya piye naoma nek bojo kan kancane. Mas Safilo Darman, selamat malam Ko Sandro Zat. Lalu kapan iki ngejak ngopinya? Mas Safilo Darman kalau nggak salah Tungcung. Tungcung apa sing yi? Ya, ketemu di jalan waktu di Samsuipo awe-awe. Terima kasih ya. Kapan-kapan tak tunggu sampean sibuk pacaran aja gitu ini. Lanang dewe ganteng ya Arjuna. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih hadir di live saya dan membersamai keberadaan saya dalam live malam Minggu. Yang besok libur saya ucapkan selamat berlibur. Yang besok berlembur jaga kesehatan, jangan lupa makan vitamin, jangan lupa selalu bersyukur juga, dan jangan lupa membuat diri kalian sendiri merasa bahagia dan puas akan kehidupan kalian. Ada sesuatu yang nggak pas, yang nggak enak, boleh disampaikan ke saya, boleh cerita ke saya, boleh diskusi dengan saya. Apapun yang menjadi persoalan, kita pecahkan bersama-sama. Ya, manfaatkanlah konten sosial media ini, manfaatkanlah silaturahim kita kali ini untuk membahas hal yang penting. Tetap semangat, selamat bermalam minggu, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.